Pemirsa, lantas bagaimana kondisi jalanan di Lebaran hari kedua ini? Kita telah bergabung dengan reporter TV One dari berbagai titik yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Iman Fajar di Cirebon, kemudian ada Leo Chandra di Gerbang Tol Cikatama, dan juga dari Pelabuhan Bakauheni ada Herninda Febiola. Kita akan ke Bakauheni terlebih dahulu dengan Herninda Febiola. Silakan Herninda dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan sejak pagi tadi terpantau di belakang saya ini tepat berada area masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung, yang mana pemirsa mungkin bisa lihat sendiri tidak ada antrian kendaraan sama sekali, dan sejak pagi memang seperti ini pemirsa. Jadi belum ada antrian kendaraan yang signifikan ataupun adanya lonjakan kendaraan yang memasuki wilayah area Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Dan jika saya lihat kembali pemirsa, ini banyak sekali dominasi dari kendaraan yang masuk ini, yakni adalah kendaraan roda 4 dan juga roda 2 ataupun kendaraan pribadi, yang mana juga ini jarang sekali dari para kendaraan tersebut membawa barang bawaan yang ciri khas seperti bawaan mudik ataupun kembali ke Pulau Jawa. Ini masih jarang sekali saya lihat di sini, sehingga kami belum bisa menyimpulkan apakah para pengendara yang masuk ke area wilayah Pelabuhan Bakauheni ini akan mudik atau baru tiba di Lampung begitu. Dan juga jika saya perhatikan kembali pemirsa, ini masih nampak landai, sepi, dan juga cuacanya di sini juga tidak begitu panas sejak pagi tadi. Jika biasanya Bakauheni ini cenderung panas karena dekat dengan laut ya pemirsa, namun saat ini berawan dan tadi sempat gerimis sedikit, namun juga tidak ada perubahan cuaca secara signifikan. Dan jika melihat kapal yang beroperasi pemirsa, berdasarkan data dari ASDP tanggal 1 April 2025 pada pukul 12 malam sampai dengan pukul 12 siang hari ini, selama 12 jam, kapal yang beroperasi yakni bersejumlah 29 dengan trip sebanyak 50, dan jumlah penumpang ini pejalan kaki 1.363 penumpang, dan penumpang yang berada di dalam kendaraan ini ada 11.111. Dan juga jika jumlah kendaraan ini roda 2 ada 802 roda 2 kendaraan, dan juga roda 4 ini ada 1963, serta bus 52, dan truk atau kendaraan besar sebanyak 183 kendaraan, sehingga total kendaraan yang berada di Bakauheni ini yang masuk ini berdasarkan data 1 April pukul 12 malam hingga 12 siang hari ini yakni sebanyak 3.000 kendaraan. Dan pemirsa, untuk meringankan para perjalanan pemudik dari pihak ASDP ini kembali menerapkan diskon tarif pada arus balik yakni tanggal 3 sampai 7 April 2025 sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan penumpang. Dan hingga saat ini mungkin masyarakat di sini masih dalam suasana atau euforia Lebaran hari kedua, sehingga masih belum terlihat kendaraan yang begitu signifikan datang ke area Pelabuhan Bakauheni. Sementara demikian, kembali ke studio Rehana. Baik, dari Pelabuhan Bakauheni kita bergeser ke Gerbang Tol Cikatama. Ada rekan Leo Chandra di sana. Selamat siang Leo, silakan dengan laporan Anda. Ya, Laura, Rehana, dan juga pemirsa, untuk update terkini dari pintu gerbang tol Cikampek sendiri, ini terpantau ada sebanyak total 63.134, di mana ini meliputi dari wilayah Jakarta menuju Jawa, yang kemudian ini melintas dari gerbang tol ada sebanyak 37.395 kendaraan. Dan juga dari arah Bandung, dari arah Jawa maksud kami, menuju ke arah Jakarta juga melalui dari gerbang tol Cikampek ada sebanyak 25.739. Ada hal yang kemudian ini berbeda, Rehana dan juga Laura, di mana memang untuk arah dari Jakarta menuju ke arah Jawa yang kemudian melintasi dari gerbang tol Cikampek ini terpantau lebih padat dibanding arah sebaliknya, di mana memang pantauan kami langsung di gerbang tol Cikampek Utama 1 yang berada persis tempat kami melaporkan ini terpantau adanya antrian yang cukup signifikan, di mana antrian ini juga didominasi dengan bus pengangkut muatan dan juga terlihat di mana di arah sebaliknya, di arah yang berlawanan, yaitu dari arah
Jawa menuju ke arah Jakarta ini terpantau ramai lancar. Dan juga puncak arus balik ini akan terjadi pada esok hari di H+3 dan juga H+4 serta H+5 Lebaran. Mengingat bahwasannya adapun kepadatan yang terjadi yang melalui jalan gerbang tol Cikampek dari Jakarta menuju ke arah Jawa ini merupakan masyarakat yang juga kemudian masih melakukan arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, dan juga sebagian dari masyarakat yang masih melakukan arus mudik ini juga memilih untuk melakukan ataupun mengunjungi tempat wisata yang berada di kawasan Jawa Barat. Kemudian pihak kepolisian dan juga jasa marga kemudian melakukan rekayasa lalu lintas maksud kami, di mana memang sejak pagi tadi pada pukul 8.20 sudah diberlakukan skema kontraflow dari kilometer 55 kemudian kilometer 65, di mana informasinya di kilometer 55 dan juga kilometer 65 sendiri ini merupakan terjadinya kemacetan yang sangat signifikan, di mana memang kecepatan dari kendaraan ini juga dikurangin. Kemudian rest area kilometer 67 juga terpantau ramai. Kemudian juga dari tol Kaliurip ke Jakarta, kontraflow ini juga diberlakukan pada esok, merupakan puncak dari arus balik sendiri yang akan diberlakukan pada pukul 11 hingga pukul 6 sore. Dan skema one way sendiri untuk hari ini memang akan dilakukan pada esok, mengingat bahwasannya besok merupakan puncak arus balik sendiri. Nah, jika kita melihat juga di lokasi tempat kami mengabarkan, Laura dan juga pemirsa, bagaimana kemudian juga kontraflow ini diberlakukan dari arah Jawa menuju ke gerbang tol Cikampek menuju Jakarta terpantau lancar, sehingga memang skema kontraflow yang dilakukan ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga ini guna mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan. Dan juga pihak dari jasa marga menerapkan diskon tarif tol yang kemudian dilakukan dengan 2 tahap, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 April 2025, dan di tahap kedua ini akan diberlakukan pada tanggal 8 sampai tanggal 10 April 2025. Diharapkan dengan adanya diskon tarif tol ini juga dapat membantu para pemudik yang juga ingin melakukan arus balik begitu di Lebaran 2025 ini, mengingat bahwasannya memang untuk puncak arus balik sendiri ini akan berlangsung pada esok, dan diharapkan untuk setiap para masyarakat yang ingin kembali lagi dari kampung halaman menuju ke Jakarta agar menghindari jam-jam diprediksi jam-jam kemacetan ini terjadi siang menuju ke sore hingga malam hari. Informasinya juga potongan tarif tol, diskon tarif tol ini juga diberlakukan di ruas Transjakarta mencakup tol Jakarta Cikampek, kemudian Jalan Layang MBZ, tol Palimanan Kanci, tol Batang Semarang hingga tol Semarang seksi ABC. Begitu laporan kami, kembali ke studio. Laura, Rehana. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda. Pemirsa, kita juga akan mengajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas saat ini yang ada di gerbang tol Cipali. Sudah ada rekan kami, Iman Fajar, yang akan mengabarkan untuk Anda. Silakan, Iman dari Cirebon dengan laporan Anda. Ya, saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 207A, tepatnya di tol Palikanci, di mana rest area ini sangat dipadati oleh para pemudik, terutama oleh para pemudik yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan seperti inilah pemirsa kondisi dari rest area 207A, di mana ini rest area memang merupakan tempat yang krusial ya pemirsa bagi para pemudik untuk kemudian singgah, makan, kemudian istirahat untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Dan memang pemirsa memasuki H+1 Lebaran atau hari kedua Lebaran ini, pemudik ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang justru menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur jika dibandingkan dengan sebaliknya ke Jakarta. Dan kita akan berbincang dengan salah satu pemudik yang ada di rest area ini. Selamat siang Bapak. Oh, siang. Dengan Bapak? Abdurrahman. Oke. Pak Abdurrahman ini mudik kemana dan sama siapa juga? Mudik ke Brebes bareng keluarga, istri sama anak 2 sama itu ponakan. Ya, berarti rame-rame ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, ini dari Tangerang tadi ya Pak ya. Kenapa memilih mudik setelah Lebaran? Kan banyak nih orang yang mudiknya H-min beberapa Lebaran, tapi Bapak memilih H+1 Lebaran, kenapa nih Pak? Tujuannya sih biar nggak terlalu macet ya. Iya, tapi ternyata ya tetap macet. Iya, apalagi tadi hujan agak deras, jadi ya agak mobil jalannya pelan-pelan gitu sama macet. Kalau kita bicara soal rest area sendiri nih Pak, di kilometer 207 ini, komentar Bapak seperti apa nih? Untuk rest area-nya sih ya cukup nyaman sih. Ya.
parkiran agak nyari-nyari tadi, agak nyari-nyari, ya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, untuk keluarga di Brebes tadi ya Pak ya? Ya. Brebes, ini mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih Pak? Untuk pulang, mungkin sekarang masih pulang kampung ya. Mungkin nanti untuk arus baliknya kan kemungkinan Seninnya. Hati-hati aja di jalan, soalnya kan kondisi udara lagi musim hujan gitu. Hati-hati aja di jalan. Ya. Oke, Pak Abdurrahman, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan hati-hati di jalan ya Pak ya. Itu dia pemirsa komentar dari salah satu pemudik yang akan melaksanakan perjalanannya ke Brebes yang singgah dulu pemirsa di kilometer 207A ini di tol Palikanci. Dan memang untuk kapasitas yang ada di sini ini terdiri dari 750 kendaraan kecil dan juga 80 kendaraan besar. Dan untuk saat ini memang memasuki H+1 Lebaran ini masih didominasi oleh kendaraan yang menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman jika dibandingkan oleh arus balik ke Jakarta yang diprediksi baru mulai besok hari. Sementara itu laporan kami dari Tol Palikanci Cirebon. Baik, Iwan Fajar mengabarkan dari Tol Palikanci Cirebon. Sebelumnya ada Leo Chandra dari Gerbang Tol Cikatama dan Harinda Febiola dari Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan, selamat bertugas kembali.